kabar Ustadz Amir? Alhamdulillah, Bang Asad, semoga Allah berkahi selalu. Amin, amin, amin. Sehat, keluarga sehat semua ya? Semua keluarga sehat, baik-baik. Saya buka dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, waktu terus berganti, hari terus berganti, dan zaman terus berubah. Dan kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Berbicara tentang pergantian zaman dan juga waktu, kali ini saya punya narasumber, Dewi Yull, seorang penyanyi legendaris sepanjang masa yang tidak hilang oleh waktu, masih tetap eksis sampai sekarang. Beliau akan bercerita tentang kisah inspiratifnya yang akan dibagi kepada kita semua, dan juga Ustadz Amir Faisal akan ikut berdiskusi bersama kita. Ustadz, bagaimana kalau ngobrol tentang perubahan? Sebagai seorang manusia kita harus terus menjadi berubah lebih baik ya Ustadz? Pertama bahwa perubahan ini sunatullah. Jadi Allah menggantikan siang malam. Allah tahu fitrah manusia. Kalau dia tidak ada perubahan, dia akan stres. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan, wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan laman lahan nas min ujmin wa min arabin. Seandainya matahari berdiam di ufuk timur tanpa ada pergeseran, manusia akan stres. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memutar garis nasib. Yang hari ini di atas, siap-siap Anda turun. Dan yang hari ini di bawah, siap-siap Anda naik. Nah, ini kita harus ngobrol sama orang yang punya pengalamannya sangat panjang nih. Mungkin kita langsung ketemu Ibu Dewi Yull-nya aja. Oke, silakan ya. Raden Ayu Dewi Pujiati, atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Dewi Yull ini, lahir di Cirebon 10 Mei 1961. Dewi Yull adalah penyanyi dan aktris terkenal Indonesia. Beliau sudah memulai karirnya sebagai seorang penyanyi sejak umur 9 tahun, dengan menjadi penyanyi cilik se-Jawa Barat. Prestasi tersebut pun berlanjut. Di tahun 1997, Dewi Yull berhasil meraih juara pertama di tingkat Provinsi Jawa Barat dan menduduki peringkat keempat di tingkat nasional. Dewi Yull juga aktif di sinetron dan film, antara lain membintangi sinetron Lost Man dan film Kembang Kertas. Namun perjalanan hijab beliau tak semulus karirnya. Beliau mengalami banyak sekali ujian setelah memilih untuk berhijab di tahun 1999. Ujian datang silih berganti, mulai dari karir hingga dirinya dikaruniai anak yang 2 diantaranya tidak dapat mendengar. Namun Dewi Yull yakin bahwa rezeki ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita senang sekali ketemu Bunda nih. Karom, Ya. Al Ustaz silakan. Insyaallah. Bang Asad silakan. Alhamdulillah nih Ustadz, akhirnya kita bertemu penyanyi legendaris yang tidak termakan oleh zaman. Allah Akbar. Semoga Allah berkahi selalu. Amin, selalu. Sehat ya Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan berkah. Amin. Amin, subhanallah. Memang kita itu selalu mohon berkah. Nabi itu setiap mendoakan orang, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kamu. Amin. Jadi barusan Bunda ngomong berkah, itu luar biasa, doa yang luar biasa. Subhanallah. Dan saat orang mengatakan barakallahu fik, jawabannya Wa iyyak. wa iya. Iya, untukmu juga keberkahan. Wa iya, amin. Iya. Bu Dewi, Ibu kan penyanyi nih, penyanyi legendaris ya. Dan Bu Dewi ini terkenal sangat piawai, Ustadz, menyanyikan lagu-lagu daerah atau klasik. Atau yang lagu apa yang paling sulit, Ibu? Waktu mempelajari lagu klasik tradisional itu yang paling sulit lagu daerah Bali. Oh, Bali. Itu disebutnya Pupuh Ginade. Dan dibuatnya sudah 500 tahun yang lalu, sudah 5 abad yang lalu. Saya belajarnya satu lagu itu 1 tahun lebih. 1 tahun? 1 tahun lebih dari seorang dalang di Desa Bone, di Denpasar. Apa itu? Singaraja apa ya? Itu namanya saya panggilnya Bapak Sije. Beliau ahli penari topeng, merangkap dalang. Tunjukkan kepada kita seperti apa lagunya? Dengaden nawa bisa dapangana kengadanin. Jangan merasa diri pandai, biarkan orang lain yang menilai. Luar biasa nih. Tepuk tangan dulu.
penyanyi seperti Ustadz ngasih nasihat pakai Iya, lagu. ada dakwahnya juga ya Luar Ustadz ya. biasa. Saya melihat ini meskipun ini lagu tradisi kaum Hindu Bali, tapi saya melihat intinya itu filosofinya sangat Islami. Supaya orang jangan merasa sombong, Iya. jangan merasa menilai diri sendiri, karena itu bagian orang lain yang menilai kita. Kita menyanyikan sebuah lagu atau kita mendengar lagu karena kita lagi putus cinta, lagi menderita, tambah lemah. Iya. Padahal menurut saya, lagu itu harus punya kekuatan, punya energi untuk memberi spirit sebagai Subhanallah. terapi. Nah, bagaimana itu? Kalau dalam Islam memang ya, silakan. Bunda Yul mengungkapkan bahwa apa yang datang dari hati masuk ke hati. Akan sampai kepada hati ya. Dan ternyata sukses itu ketika setiap orang bekerja dengan hati. Kita sekarang sulit menemukan orang yang bekerja dengan hatinya. Seorang suami yang menyikapi istrinya dengan hatinya. Seorang istri yang mengasuh anaknya dengan hatinya. Ini yang kita kehilangan sekarang. Termasuk pembuat lagu seharusnya mereka mengekspresikan lagu-lagunya dengan hatinya. Maka dia akan menjadi abadi. Tapi Bu Dewi kan lebih ingin dikenal sebagai seorang penyanyi ya. Saya ingin sampai meninggal Puncaknya saya. kapan Bu? Saat Ibu merasa ada di puncak karirnya. Bahwa saya diakui sebagai penyanyi saat saya umur 33 tahun. Sudah memiliki 3 putra dan putri. Dan itu saya baru tahu bahwa suara saya didengarkan lebih dari 1 juta orang. Subhanallah. Lebih karena dari kopi yang terjual kaset itu 1 juta lebih. Itu tahun 94, judulnya Kau Bukan Dirimu. Dan itu di saat usia saya tidak muda. Usia 33 tahun, punya anak 3. Dan di antara anak 3 itu 1 normal, 2 tuli. Sekarang anak saya sudah 4. Menikah umur berapa? Saya menikah umur 21. Oh, Dan ada 1 anak dari masih Bunda, muda banget, masih muda banget. Iya, Ya? Bunda Dewi ini yang sangat menginspirasi kita yang bernama Giska. Almarhumah, Bu, ya. Kita akan bahas setelah ini. Ya. Insya Allah, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Baik pemirsa, masih bersama Ibu Dewi Yul dan juga Ustadz Amir Faisal. Bunda pun juga boleh dibilang diuji juga ya dengan anak-anak Bunda. Sangat luar biasa. satunya yang Kecintaan mungkin- Allah. Yang menjadi inspirasi kita, almarhumah Giska. Bunda, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang sosok Giska. Ya, Giska itu buat saya secara tidak langsung guru. Guru kehidupan saya, guru belajar menerima, guru untuk belajar rendah hati. Mungkin aslinya saya kurang rendah hati, makanya Allah menitipkan Giska kepada saya. Bayangkan selama 2 tahun saya menimang Giska, kemudian saya memberikan ASI saya dengan nyanyian saya. Giska tidak pernah mampu mendengar. Jadi saya hanya berpikir bahwa ini Allah punya skenario apa terhadap hidup saya. Saya penyanyi, hidup saya dari suara. Tapi anak saya sendiri tidak bisa mendengar. Kemudian sebagai orang tua pasti tertekan secara sosial. Sesaat. Saya sedih, sesaat. Saya dipaksa untuk memutar balikan kepala saya bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan. Itu beratnya di situ sebetulnya. Iya. Bahwa saya mulai menuntut apa yang selalu dalam pelajaran agama Allah sesuai dengan apa yang disangkakan. Dan anak-anak saya terutama Giska ini karena dia yang paling besar mengajarkan saya untuk tidak menjadi pengeluh karena anak-anak itu tidak ada yang pernah mengeluh. Bagaimana Ustadz melihat sosok ibunda yang sangat tegar dengan Bunda. anaknya? Saya teringat sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mati, hidup. Liyabluwakum, ujian. Jadi mati ujian, hidup ujian. Lalu kata Allah, aku ingin tahu di antara kalian dari ujian ini, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang berbuat terbaik untuk aku? Allah menggunakan kata ahsan. Artinya, kalau berbuat untuk Allah, jangan asal-asalan. Lalu kata Allah, aku maha perkasa, wahul aziz.
Aku juga Maha Pengampun, Al-Ghafur. Seakan Allah mengatakan, aku tahu bahwa sebaik apapun yang kamu kerjakan pasti ada kekurangannya. Aku ampuni, kata Allah. Tapi asalkan berbuat terbaik. Tadi luar biasa Bunda menerima sebuah ujian yang tak terhingga. Tapi Bunda menerimanya dengan ridho kepada Allah SWT. Saya berdoanya memohon supaya Allah itu memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang saya hadapi. Jadi cinta kasih Allah yang saya rasakan adalah saya tidak diberi kesempatan untuk melalaikan Allah. Kenapa? Dari waktu ke waktu Allah selalu memberikan nikmat kesedihan yang selalu berganti rupa. Dan pada saat kesedihan datang, saya selalu yakin bahwa ini nggak akan lama. Selalu Allah akan memberi nikmat berikutnya. Dan putra saya kedua diberikan kenormalan, mampu mendengar. Itu kenikmat juga buat saya. Namun ternyata saya nggak boleh terlalu berlama-lama karena cintanya Allah juga. Yang ketiga, saya dikasih putra saya tidak bisa mendengar lagi gitu. Nah itu pada saat itu saya menangis dan mempertanyakan. Saya selama ini tidak pernah bertanya sama Allah, saya menerima saja. Tapi pada saat saya mendapatkan putra kedua saya itu ternyata tidak bisa mendengar lagi, saya bilang, ya Allah, apa nggak cukup satu, berat sekali. Makanya orang tua harus mau menerima kondisi anaknya dengan tetap memberikan hak kepada anaknya untuk menerima pendidikan yang tepat. Kadang-kadang orang tua malu memasukkan anak ke sekolah SLB. Karena orang tua kadang-kadang malu, akhirnya tidak disekolahkan atau dipaksakan ke sekolah normal. Jadi yang hak anak tidak boleh dihilangkan ya. Hak mereka. Kalau dia tuli, sekolahkan di tempat yang dia bisa mendapatkan pembelajaran yang tepat buat dia. Apa rahasia Allah di balik ini semua yang Ustadz bisa lihat? Anak pertama, mohon maaf ya Bunda ya, tuli, anak kedua Giska. normal. Itu anak pertama Giska. Anak pertama Giska. Anak kedua Rama. Kedua Rama. Normal ya Bunda ya. Normal, sudah mau lulus dari UI. Alhamdulillah. Dan yang ketiga Panji Surya. Panji tidak bisa mendengar juga. Dan sekarang Giska sudah meninggal. Pulang, sudah kembali sama yang punya. Jadi Bunda itu tadi mengatakan, saya bertanya terakhir ya Bunda ya. Ternyata Bunda, yang bertanya itu bukan hanya Bunda, Nabi Adam. Nabi Adam tuh pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa di antara keturunanku kok ada yang cacat, ada yang berkekurangan? Allah menjawab, litashkur, agar kau bersyukur. Subhanallah. Litashkur, agar kita bersyukur. agar kau bersyukur. Kita tidak pernah merasakan nikmat yang Allah berikan kalau kita tidak pernah melihat orang yang lebih dari yang kurang daripada kita. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Iya benar. Kita merasa cukup, ternyata ada orang yang lebih miskin daripada saya. Kita merasa bahagia dan kesehatan, ternyata ada orang yang sakit. Kita merasa bangga diberi nikmat ada dua mata dan sebagainya, karena ada orang yang punya satu mata. Dengan itu kita bersyukur. Seandainya semua manusia Allah kasih rata, sama kaya, sama sehat, sama sempurna, kita tidak akan pernah bersyukur. Kemudian saya waktu berdoa sama Allah dan bertanya itu, saya baca Allah menggerakkan saya untuk membuka Quran, dan di situ ada ayat yang mengatakan bahwa merekalah mutiara dan merzan saya. Allahu Akbar. Jadi sejak malam itu sholat malam saya tersungkur, saya menangis dan saya berjanji. Itu tahun 95. Saya berjanji Allah, saya tidak akan pernah bertanya apapun lagi. Saya cukup bertanya, ini sudah cukup. Apapun yang engkau berikan kepada saya nanti akan saya terima. Dan itu ayat yang Bunda baca dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti Mutiara dan mutiara marjan. dan marjan. Berarti Bunda, insya Allah ini mutiara marjan yang Allah berikan kepada Bunda. Mereka insya Allah Amin, amin. Bunda siapkan jadi ahli surga. Amin. Kita ikut semuanya ke situ. Silakan diminum dulu, Insyaallah. Ustadz. Makasih. Bunda, nanti kita lanjut Makasih. cerita ini ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Ya pemirsa, masih bersama Bunda Dewi dan juga Ustadz Amir Faisal. Bunda, berbicara tentang Giska dan juga Panji, selain dari keterbatasan yang mereka miliki, pastinya setiap anak itu punya prestasi yang bisa dibanggakan. Dan saya yakin pasti Giska dan Panji pun memilikinya. Oh subhanallah. Mungkin Bunda bisa sharing dengan kita agar anak-anak yang memiliki kondisi yang sama dengan mereka tidak merasa minder dan juga tidak merasa malu dengan apa yang mereka hadapi. Ya, dari pengalaman saya, yang membuat mereka minder itu orang tuanya. Dan yang membuat mereka bisa berprestasi atau memiliki potensi yang bisa digali itu juga dari
kejelian dan kesabaran orang tuanya. Giska itu sudah mampu berpameran tunggal di usia 12 tahun dan lulus komite seleksi seni rupa IKJ tahun 94 setelah ada kuratornya Mas James Pangkat waktu itu. Dia memiliki 60 lukisan yang secara kualitas dan kuantitas memenuhi syarat untuk bisa berpameran tunggal di usia 12 tahun. 60 lukisan. 60 lukisan. Lalu yang Kemudian dari situ dia sudah bisa memiliki uang sendiri dari hasil menjual lukisannya. Dan itu lebih dari anak normal lainnya. Kemudian Surya saat ini sudah kuliah di perguruan tinggi, tapi saya yang belum tega jauh. Karena anak dengan kebutuhan, anak-anak tuli, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu, jangan dijauhkan dari keluarga. Jangan dijauhkan dari orang tua. Itu yang membuat mereka merasa dicintai. Ibu lebih tenang kalau Surya di Jakarta. Pertama, kegiatannya luar biasa, dia aktivis dan mengadvokasi kaum tuli. Kaum tuli teman-temannya. Kemudian sekarang setiap minggu hari Rabu dia ngajar di UI. Mengajar bahasa isyarat di Fakultas Budaya. Jadi luar biasa. Ustadz, kalau di zaman Rasulullah dulu berarti dengan kondisi yang kan pasti ada juga orang-orang yang mohon maaf cacat gitu Ustadz ya. Itu dalam Islam hukumnya seperti apa? Apakah mereka tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban seperti orang normal atau mereka terbebas dari itu? Ada kaidah dalam syariat Islam, setiap yang berkekurangan Allah maafkan dia atas kekurangannya. Contoh, seorang yang miskin maka dia dimaafkan karena tidak mampu membayar zakat. Allah firman dalam surah Al-Fat ayat 17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Kata Allah. Al-a'ma orang buta. Mereka tidak apa-apa. Allah maafkan atas tidak mampunya dia ikut perang seperti orang Islam yang lain. Pincang, a'raj, dia juga tidak mampu seperti orang-orang normal melakukan perjuangan seperti orang lain. Kata Allah, Allah maafkan. Kemudian orang sakit, Allah maafkan. Jadi dalam syariat Islam, ketidakmampuan itu menjadi salah satu bagian dari keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah indahnya Islam. Gitu. Ya. Ustadz, ya. Mungkin saya mau tambahkan lagi. Saya meminta anak-anak saya yang tuli maupun yang normal tetap belajar Quran. Jadi ada yang menarik. Kalau lagi belajar, lagi baca, ustadznya itu sudah 3 tahun tidak pernah berhenti. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali harus datang. Dan itu Surya mau belajar, padahal kan susah. Bahasa Indonesia saja susah, tapi dia pandai mengaji dan membaca Quran. Subhanallah. Padahal itu tidak kewajiban ya Ustadz ya. Iya. Tapi dia mau gitu. Nah, apalagi kita nih. Tapi kadang-kadang ini secara zahir punya kekurangan, tapi Allah kasih kelebihan yang lain. Tadi yang Giska ya. Giska. Dari kekurangannya Allah kasih kelebihan yang orang normal pun tidak mampu melakukannya. Bisa melukis, sudah punya 60 lukisan di umur 12 tahun. Dalam usia muda seperti itu. Itu luar biasa. Jadi makanya jangan sampai menghina seseorang. Betul. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Masuk neraka, celaka orang yang mengejek. Mengejek itu mengejek orang yang tidak sempurna, seperti dengan ucapan kata-kata buta loh atau bego loh dan sebagainya. Atau mau dengan isyarat al-lumazah, dengan pura-pura timpang, pura-pura buta, meniru orang yang buta tadi itu. Kata Allah, Allah jamin dia masuk neraka. Lalu apa yang sekarang Bunda sedang perjuangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Pertama, sedang mensosialisasikan bahasa isyarat Bisindo. Bisindo. Saya belajar bahasa isyarat juga. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia yang sedang diperjuangkan oleh Surya supaya masyarakat bisa tahu dan bisa berkomunikasi. Seperti apa Bunda? Boleh contoh? Contoh. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Itu dalam lagu bahasa isyarat. Jadi saya ingin bahasa isyarat Bisindo itu bisa dimengerti oleh kaum tuli dan kaum normal karena lebih praktis dibanding bahasa lainnya.
Itu yang sedang saya perjuangkan, dan saya ingin lebih banyak lagi orang mau belajar bahasa isyarat dan bisa menjadi penerjemah bahasa isyarat, sehingga anak-anak tuli tetap bisa memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi karena ada pendampingan dari penerjemah. Subhanallah. Jadi itu notesnya Bunda ya untuk para orang tua ya. Baik, mungkin Ustadz sebagai penutup diskusi kita. Para pemirsa rahimakumullah, dari kisah yang luar biasa ini dan sangat inspiratif, kita dapat pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, la budda minal iman bi qada'illah wa qadarihi. Kita wajib beriman kepada qada Allah dan qadarnya, bahwa apa yang Allah takdirkan pasti baik. Maka kita harus ridho kepada apa yang Allah takdirkan. Jangan sampai di hati sedikit pun ada kecewa, karena ketika Anda kecewa, Anda telah kecewa kepada apa yang Allah tentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-ridho bima qaddaruhullah asasul as-sa'adah. Ridho menerima takdir Allah adalah merupakan dasar kebahagiaan. Tidak mungkin orang bahagia yang tidak pernah puas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda akan bahagia ketika Anda menerima takdir Allah dengan lapang dada. Yang ketiga, bahwa kekurangan itu bukan sebuah kehinaan. Allah tidak mengukur mulia tidaknya seseorang karena kekurangannya, tetapi Allah mengukur dengan takwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir, bahwa inna dunya kulluha ibtila, bahwa hidup dunia semua adalah ujian. Kesenangan ataupun kesedihan adalah ujian, gitu ya. Baik Bunda, ini terakhir ada buku 99 Hijab Stories. Wow. Bunda, Terima kasih. semoga bermanfaat. Alhamdulillah, insyaallah. Ustadz, terima kasih banyak. Bunda, terima kasih. Terima kasih. Bunda. Semoga, Terima kasih. Surya dan juga anak Bunda Rama ya, Rama ya. terus memberikan kebahagiaan Amin. buat Amin. Bunda. Amin. Baik pemirsa, sekian Bahagia edisi sekali. Hijab Stories kali ini bersama Bunda Dewi Yul dan juga Ustadz Amir Faisal yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah ujian dan jangan pernah menyerah terhadap ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.